Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali dalam ibadah di rumah masing-masing. Kiranya saudara semuanya mendapat berkat melalui firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat pada waktu saya sekolah Alkitab dulu, itu kami membahas tentang perdebatan yang sengit di dalam dunia kekristenan ini. Dan perdebatan yang saat ini itu hangat adalah apakah kita diselamatkan hanya karena percaya atau iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, atau karena kita melakukan perbuatan baik. Saya masih ingat waktu di sekolah Alkitab dahulu, dosen saya membahas dogma keselamatan antara ajaran John Calvin yang kemudian dikenal sebagai ajaran Calvinisme dan Arminius atau Armenianisme. Kemudian kami menarik sebuah garis merahnya adalah orang diselamatkan karena iman kepada Yesus itu menurut saya harga mati. Ya, tidak bisa ada toleransi. Hanya ada satu jalan menuju kepada kemuliaan Bapa, yaitu melalui Yesus. Itu dikatakan oleh Tuhan sendiri di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tetapi tentu tidak berhenti sampai di situ aja ya. Kita kan perlu menjadi lebih kritis. Kita perlu bertanya, iman yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab? Apakah asal jadi Kristen tetapi dengan kelakuan yang masih liar, seperti jika ia masih suka berzina, jika orang itu masih pemabuk, orang itu masih suka berjudi, masih suka korupsi, suka menyiksa istri, KDRT dengan anak, dan lain-lain. Apakah orang-orang Kristen seperti itu layak diterima Tuhan di sorga? Lalu kami mengambil kesimpulan berdasarkan Yakobus pasal 2 ayat 14, tentu tidak semudah itu untuk masuk surga. Orang Kristen harus menunjukkan kemurnian imannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu perbuatan baik yang seperti apa yang dikehendaki Allah? Kita kan lantas bertanya, cukupkah jika seorang Kristen tidak lagi berzina, tidak mencuri, tidak menipu rekan bisnis, tidak korupsi, itu sudah benar di mata Tuhan? Cukupkah jika seorang Kristen tidak jadi pemabuk, tidak berjudi, tidak punya kebiasaan yang merugikan orang lain dan rumah tangganya, itu sudah cukup baikkah? Cukupkah orang Kristen tidak mengkorupsi uang negara atau perusahaan? Itu sudah disebut orang benarnya Allah. Cukupkah seorang menjadi dermawan, suka memberi, ya suka menyumbang kepada orang miskin, atau pembangunan gereja, atau memberikan kepada hamba Tuhan atau pendeta? Itu sudah disebut sebagai orang yang baik. Cukupkah menjadi aktivis gereja, sibuk melayani, menjadi WL, pemusik gereja, bahkan pendeta? Cukupkah seorang yang baik hati, suka mengantarkan orang sakit atau membiayai orang sakit yang membutuhkan pertolongan di rumah sakit itu? Cukupkah? Cukupkah kita berkhotbah di depan jemaat, baik di ibadah yang besar maupun ibadah-ibadah kecil seperti komsel, atau bahkan menginjil ke pelosok-pelosok pedalaman, itu sudah disebut sebagai melakukan amanat agung Tuhan. Cukupkah dengan mengurusin orang tua, maka itu sudah baik di hadapan Tuhan? Cukupkah orang menjadi sopan di mata masyarakat, dan itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ukurannya orang sopan seperti itu ya, tidak ngomongnya kasar, ya perhatian sama orang lain, tidak berlaku tegas gitu, tampaknya Tuhan Yesus tidak memenuhi syarat itu loh. Saudara, saya buktikan Tuhan itu ngatain orang Farisi dengan sebutan ular biludak. Bahkan di satu kesempatan yang lainnya Tuhan Yesus menyebut orang Farisi itu seperti kuburan yang dilabur putih. Atau beliau sebut dengan istilah lainnya kaum munafik. Ini kan terlalu vulgar. Ya kita aja kalau ngatain orang lain belum tentu kita ngomong terang-terangan itu sebagai orang munafik. Terus Tuhan pada masa terakhirnya itu menjungkir balikkan meja-meja dagangan yang ada di bait Allah. Karena bait Allah itu yang harusnya tempat beribadah malah tempat untuk berjual beli ternak dengan segala kotorannya itu di dalam bait Allah. Ya, karena di situ ada unsur korupsi nepotisme dengan imam-imam kepala. Tentu jika takaran kebaikan seperti itu orang-orang Farisi itu sudah memenuhi syarat ya tadi ya. Takaran-takaran beribadah, berdoa, puasa, memberi derma ya. Tentu orang-orang Farisi itu memenuhi syarat. Tetapi kenyataannya orang-orang Farisi dan para imam adalah orang-orang yang walaupun mereka dermawan, bahkan suka berdoa berpuasa di depan orang, itu tidak berkenan kepada Tuhan.
Dan Tuhan itu dengan keras menegur mereka. Tuhan berkata di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9, mereka memuji aku hanya di bibir saja tetapi hatinya jauh. Jadi tentu ada hal yang lebih murni, lebih sakral, lebih ketat standarnya dari Allah, sehingga Tuhan sampai berkata tadi di Matius 7 ayat 14, sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit yang menemukannya. Nah, kesalahan banyak orang di zaman now ini, termasuk di tingkat pengkhotbah Kristen, terlalu menggampangkan orang Kristen masuk ke surga hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, karena kita digampangkan seperti itu, kita bisa melihat, terutama di daerah yang mayoritas Kristen seperti Indonesia bagian timur atau Sumatera Utara, kita bisa melihat bagaimana orang-orang Kristen di tempat-tempat itu memiliki nilai moralitas yang rendah. Mereka mabuk, melakukan perzinahan, perjudian, tanpa rasa bersalah. Karakter-karakter yang tidak kudus, karakter-karakter yang tidak lemah lembut, yang tidak rendah hati. Bahkan kericuhan antar agama itu terjadi di daerah-daerah yang orang Kristennya itu cukup banyak atau menjadi dominan di situ, cukup memiliki kekuatan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jika standarnya itu hanya soal kita percaya kepada Yesus terus masuk ke surga, itu sangat naif, ya. Biasanya orang-orang Kristen seperti ini akan mengacu kepada ayat-ayat seperti Yohanes pasal 14 ayat 6, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mereka berpikir kalau aku sudah percaya kepada Yesus, berarti sudah mengikuti jalannya Tuhan Yesus untuk datang kepada Bapa. Atau Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Mereka akan berkata, saya sudah percaya kepada Yesus, pasti saya tidak akan binasa. Atau orang mengambil dari ajaran Paulus, terutama dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, dan Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, yang secara garis besar sepertinya mengatakan bahwa orang diselamatkan karena memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Atau dengan membandingkan pada kisah salah satu penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ada orang-orang yang begitu fanatik mempercayai konsep predestinasi secara membabi buta. Saudara, saya tidak menolak predestinasi pada aspek-aspek tertentu. Misalnya, saya ditentukan untuk menjadi laki-laki, itu tidak bisa dirubah. Tuhan sudah menetapkan yang namanya Aditomo itu menjadi laki-laki. Lahir dari orang tua Jawa. Saya tidak akan pernah menjadi orang Manado atau orang Amerika atau orang Afrika. Saya akan tetap menjadi orang Jawa sampai saya mati. Ya, itu predestinasi saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang Kristen yang mempercayai predestinasi secara membabi buta, atau istilah di Jawanya itu gebiak uyah, dipukul rata gitu ya, dimana seakan-akan setiap orang Kristen apapun kualitas imannya itu pasti masuk surga. Ini naif sekali. Biasanya mereka mengacu kepada Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30, ya, saya bacakan. Sebab mereka yang telah dikenalnya sejak semula juga telah ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang telah ditentukannya sejak semula juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Roma 8 ayat 29 sampai 30 itu berbicara bahwa Tuhan itu sudah mempunyai rencana yang baik. Bagaimana jemaat Roma itu sudah dipersiapkan untuk bertemu dengan Paulus, mereka diperkenalkan Injil gitu ya. Tuhan itu memiliki rencana-rencana yang indah, tetapi bukan berarti bahwa orang yang bertemu dengan Paulus terus kemudian mengaku Yesus itu sudah memiliki kepastian atau jaminan 100%, asuransi 100% masuk ke surga. Penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus itu merupakan sebuah kasus atau case yang khusus, yang unik. Penjahat tersebut itu memohon kepada Tuhan Yesus agar tidak melupakan dia saat dia mati nanti. Kita baca di dalam Lukas pasal 23, ayat 42-43. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, ingatlah aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaanmu."
Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Aku mengatakan yang sesungguhnya kepadamu, hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus." Kisah di dalam Lukas 23 tersebut harus dicermati mengapa si penjahat yang satu itu diselamatkan oleh Tuhan. Saya yakin pasti ada alasan yang kuat mengapa Tuhan mau menyelamatkan orang itu sedangkan yang satunya tidak diselamatkan oleh Tuhan. Tentu tidak terlepas pada ayat-ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat 39 sampai 41 itu ada sebuah conversation yang cukup menarik dan kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang bagus. Salah satu dari penjahat yang tergantung di sana menghina Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Akan tetapi penjahat yang lainnya menegur ia dan berkata, "Tidakkah kamu takut kepada Allah karena kamu juga menerima hukuman yang sama? Kita memang sudah seharusnya menerima setimpal dengan apa yang sudah kita perbuat. Tetapi orang ini," maksudnya Tuhan Yesus, "tidak melakukan kesalahan apapun." Bapak Ibu Saudara, tidak ada catatan jelas siapa kedua orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Memang Injil Matius dan Lukas itu menyebut mereka penyamun atau penjahat. Namun ada kemungkinan mereka bukan sekedar tukang todong, tukang rampok, atau maling. Ya. Ada kemungkinan besar mereka adalah pejuang kemerdekaan, yaitu kaum Zelot, yang kemudian tertangkap oleh tentara Romawi dan dihukum oleh penjajah Romawi. Penjahat yang satu ini memiliki hati yang berbeda dengan temannya. Perhatikan mulai ayat 40 dan 41. Di dalam ayat 40 ia berkata, "Tidakkah kamu takut kepada Allah karena kamu juga menerima hukuman yang sama?" Dalam perjuangan apapun atau situasi peperangan, tidak semua orang yang murni itu bisa tetap mempertahankan kemurniannya. Ada banyak yang tidak beres dan menimbulkan kekacauan, kekejaman, walaupun idealisme yang mereka junjung itu baik. Ya, karena peperangan itu bisa mengubah pikiran orang dalam waktu seketika. Saya melihat film-film perang dari zaman apapun, orang yang paling religius pun ketika melihat kenyataan perang, kendali peri kemanusiaan mereka itu bisa hilang dan berubah menjadi kekejaman. Dalam prakteknya selalu terjadi anarkis dan kekejaman dalam sebuah peperangan atau pergolakan. Dan korbannya pun sering orang-orang yang tidak bersalah atau rakyat biasa dan mereka ikut menderita, terutama di pihak yang tidak sepaham atau tidak sealiran dengan tentara yang berkuasa pada waktu itu. Contoh, dalam Perang Dunia Kedua, orang-orang Nazi Jerman itu orang Kristen semuanya. Saya pernah melihat kuburan tentara Jerman yang tewas di dalam peperangan baik di front Afrika maupun Rusia. Itu mereka dikuburkan dalam kuburan massal dengan tanda salib. Berarti kan mereka orang Kristen. Tetapi tentara-tentara itu melakukan perbuatan yang mengerikan, membunuh orang-orang Yahudi tanpa belas kasihan, membunuh dengan sadis. Nah, itu sebabnya di dalam Lukas pasal 23, mereka itu disebut penjahat. Tetapi penjahat yang satu ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki kesadaran akan Allah. Walaupun mungkin awalnya ia terbawa oleh teman-temannya untuk turut melakukan kekejaman dalam perjuangan mereka, tetapi ia sebetulnya punya hati nurani yang takut akan Allah. Kalimatnya di ayat 40 dan 41 mengandung rasa penyesalan dan kesadaran akan dosanya. Dan ia menyadari bahwa apa yang dialami pada saat disalib itu adalah karma atau buah dari perbuatannya ketika mereka berjuang. Maka ia menyadari hukuman tersebut sebagai akibat dari apa yang dia lakukan. Dan di ayat 41b, ia menyadari bahwa Yesus tidak bersalah apapun. Saudara, dari mana ia tahu bahwa Yesus tidak bersalah dalam hal apapun? Alkitab mengatakan bahwa salah satu murid Tuhan Yesus itu berasal dari kelompok Zelot, yaitu para pemberontak, yakni Simon orang Zelot. Saudara bisa baca sendiri, salah satu muridnya adalah Simon orang Zelot. Kemungkinan orang ini, yaitu orang yang disalib tadi, ya, yang meminta belas kasihan Tuhan, itu adalah teman Simon tadi. Dan saya yakin orang ini pasti pernah mengikuti khotbah-khotbah Tuhan Yesus, dan bisa jadi termasuk dari 5.000 orang yang diberi makan Tuhan di tepi Danau Galilea. Ya, tidak menutup kemungkinan dari 5.000 orang itu ada beberapa orang Zelot yang menyusup dalam kerumunan orang-orang itu. Karena apa? Orang Zelot seperti orang-orang Yahudi yang lainnya menantikan pemimpin yang dapat memimpin mereka memberontak kepada penjajah Romawi. Dan menurut saya, laki-laki ini
menyadari tentang kerajaan yang tidak bisa dilihat oleh mata yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ia mulai menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak berbicara tentang kerajaan di bumi ini, tetapi kerajaan yang kekal. Sehingga ia memohon kepada Tuhan, "Ya Yesus, ingatlah aku ketika Engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Saudara, orang ini tahu bahwa dia sebentar lagi akan mati. Jadi tidak mungkin dia berpikir, oh dia nanti akan turun dari salib itu, terus hidup normal, terus kemudian dia menjadi Mahapatih Yesus ketika Yesus jadi kaisar. Tentu bukan itu, tetapi dia menyadari ada satu kerajaan lainnya yang sedang dinanti-nantikan. Saudara, pemahaman ini belum dimiliki oleh para rasul loh. Bahkan Petrus dan kawan-kawan pun masih terbawa pada pengertian tentang kerajaan duniawi sampai pada Kisah pasal 1 ayat yang ke-6. Sehingga mereka bertanya kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke sorga, "Tuhan, apakah ini waktunya Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, penjahat yang satu ini benar-benar meminta belas kasihan Tuhan dan begging. Begging itu memohon, ya, memohon banget kepada Tuhan Yesus. Inilah yang dipandang oleh Tuhan sebuah kemurnian hati, permohonan yang tulus dari seorang yang tidak punya kesempatan yang kedua lagi. Maka Tuhan berkenan menyelamatkan dia. Jadi saudara, Tuhan melihat kedalaman hati orang, ya, apakah dia murni, apakah dia tulus atau tidak. Perhatikan jawaban Tuhan, bahwa orang tersebut diselamatkan sampai Firdaus. Ya, Tuhan tidak berkata tentang tahta dan mahkota yang disediakan bagi orang-orang kudus yang menunjukkan kesetiaannya pada Tuhan sampai mati di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10. Tetapi Tuhan menjanjikan ke orang tersebut sampai ke Firdaus. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang Firdaus, Taman Allah, dan Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Ya. Jadi keselamatan karena iman tidak boleh hanya dipandang dari satu sudut saja. Kita akan menarik benang merah dengan tepat seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan, karena banyak orang keliru dalam menyikapi sola gratia, sola fide dengan Matius pasal 7 ayat 21, 23 dan Matius 5 ayat yang ke-20. Matius 7 ayat 21, tidak semua orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu dan mengusir roh-roh jahat dalam namamu dan melakukan banyak mujizat dalam namamu? Lalu aku menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyaklah daripadaku, kamu yang mengerjakan kesalahan. Dahulu saya mengabaikan firman Tuhan ini. Dahulu saya mengabaikan standar Tuhan. Tetapi ketika saya mulai membaca Matius 5 ayat yang ke-20 dengan benar, dengan sungguh-sungguh, meresapi dengan sungguh-sungguh, saya mulai mengerti bahwa standar Tuhan itu tidak main-main. Saya bacakan. Sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi saya tegaskan, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, sebenar-benarnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang dapat dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentu ini tidak hanya sekedar masuk di dalam air seperti orang yang dibaptis begitu ya, atau sekedar berbahasa roh atau glosolali, bukan ya. Tetapi orang yang dilahirkan dari air dan roh ini berbicara tentang pertobatan yang sejati, pertobatan yang murni, yang tulus dari seseorang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang yang tidak mau melakukannya seperti itu, tidak mau melewati seperti itu, Tuhan katakan, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Dahulu saya berpikir bahwa saya sudah dilahirkan kembali, karena saya sudah dibaptis, saya percaya kepada Yesus, saya sudah melayani, saya sudah memberi banyak pengorbanan untuk kepentingan gereja. Dahulu saya berpikir saya sudah berkenan kepada Allah. Apalagi saya mendapat karunia-karunia mujizat, mengusir setan, bernubuat yang digenapi gitu. Tetapi sekarang saya sadar saya masih banyak yang harus saya benahi, saya bereskan.
Sekarang saya mau membawa kita semuanya masuk ke dalam sistem penghakiman Allah. Alkitab berkata setiap orang ya, berarti tidak terkecuali, termasuk orang Kristen, termasuk saudara dan saya, akan dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Dan ini diajarkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Jadi tidak ada di dalam kamus sorga orang yang pemabuk, pelaku kekerasan, apalagi sampai membunuh orang, ya. Juga para pezina, para pengguna sihir, perdukunan, klenik, orang-orang yang suka menipu dan tukang fitnah, gosip, itu bisa masuk sorga? Enggak. Walaupun orang Kristen sekalipun, ya. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 15 saya bacakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu, lalu dibukalah kitab-kitab dan sebuah kitab yang lainnya, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati itu dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu sesuai perbuatan mereka. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, maut dan Hades juga menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah kematian yang kedua, lautan api. Apabila seseorang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, perhatikan di dalam ayat 12 dan 13. Dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu sesuai perbuatan mereka. Saudara, saya tidak akan membahas tentang kitab-kitab itu pada kesempatan ini, mungkin pada kesempatan yang lainnya. Di ayat 13, mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi jelas orang tidak serta-merta walaupun dia Kristen itu langsung masuk ke surga, bludas-bludus begitu. Tetapi dia harus melalui pengadilan, melalui penghakiman dulu. Apakah perbuatannya itu sudah sah, sudah benar untuk dia layak masuk ke surga atau belum. Jadi jelas sekali bahwa setiap orang termasuk kita orang Kristen akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 ditegaskan, seperti manusia yang ditentukan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu menghadapi penghakiman. Jadi nggak ada kematian yang bolak-balik, hidup, mati, dan seterusnya. Tidak, hanya mati satu kali saja, setelah itu menghadap penghakiman Allah. Bapak Ibu, Saudara, perhatikan 1 Petrus pasal 1 ayat ke-17 tentang bagaimana sikap kita menghadapi penghakiman Allah. 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu memanggilnya sebagai Bapa, yaitu Dia yang menghakimi setiap orang sesuai perbuatan mereka tanpa membeda-bedakan, hiduplah dalam rasa takut selama kamu masih tinggal sebagai orang asing. Saudara, kata tanpa membeda-bedakan berasal dari kata Yunani aprosopolentos, artinya without respect of persons, atau tanpa memandang muka siapapun, tanpa menghargai siapapun. Saudara, bayangin deh. Saudara, kita ini kan tinggal di bumi. Bumi itu kan gede ya. Nggak mungkin orang itu bisa menguasai seluruh bumi. Bumi ini bagian dari solar system atau tata surya. Orang dari matahari ke ujung tata surya kita itu tidak hanya bisa dicapai dalam waktu yang singkat, tidak cukup dengan 100 tahun, 200 tahun, tidak. Ya, apalagi kalau naik ini mobil biasa begitu ya. Nah, Saudara, itu tata surya. Nah, tata surya itu bagian dari sebuah kumpulan bintang-bintang yang besar yang namanya galaksi. Nah, Saudara, dari bumi kita sampai ke pusat galaksi, kalau Saudara bisa berkecepatan cahaya sekalipun, itu Saudara masih perlu jutaan tahun untuk bisa sampai ke pusat galaksi. Saudara bisa bayangin betapa besarnya galaksi ini. Sedangkan di alam raya, di jagat raya ini ada banyak, bahkan miliaran galaksi. Ya, yang diketahui manusia baru miliaran galaksi saja. Nah, antar galaksi dengan galaksi itu kalau Saudara bisa terbang dengan kecepatan cahaya sekalipun, Saudara juga perlu jutaan tahun untuk bisa mencapai galaksi yang di sebelahnya. Ya. Nah, Saudara bisa dibayangin itu semuanya ciptaan Allah, dalam genggaman Allah. Jadi bisa dibayangin gedenya Allah itu kayak apa, besarnya Allah itu kayak apa. Itu adalah raksasa, super raksasa. Ya.
Jadi, kalau Allah tidak memandang saudara dan saya, itu wajar. Karena kita ini adalah debu di dalam debu. Ya. Nah, dikatakan Allah menghakimi setiap orang sesuai perbuatannya. Judging according to its work. Dalam bahasa Yunaninya, krinonta katato hekastou ergon. Menghakimi sesuai dengan pekerjaan masing-masing, perbuatan masing-masing. Maka penting sekali punya pengertian ini. Hiduplah dalam rasa takut selama masih tinggal sebagai orang asing. En poboton tes paroikias himon pronon anastrapete. En pobo itu artinya di dalam rasa takut, in fear. Ya. Tes parokias itu artinya selama engkau tinggal sebagai seorang asing, ya, as a stranger, ya, seorang asing. Oleh sebab itu, nasihat dari firman Tuhan ini adalah sebagai orang yang hanya tinggal sementara di bumi ini, maka berlakulah anastrafete. Anastrafete itu adalah conduct yourself, behave yourself. Artinya berkelakuan yang baiklah dengan dasar dalam rasa takut dengan Tuhan. Jadi terjemahan bebasnya begini. Aturlah kelakuanmu dengan rasa takut selama kamu hidup sementara di bumi ini. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 ayat 11, Tuhan berkata, sebab kita semua harus dihadapkan di depan kursi pengadilan Kristus, supaya setiap orang dapat menerima kembali hal-hal yang dilakukan dalam tubuhnya sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya, entah itu baik atau jahat. Karena kami tahu artinya takut akan Tuhan, maka kami meyakinkan orang lain, namun kami sudah nyata bagi Allah, dan aku berharap nyata pula bagi hati nuranimu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di sini Paulus menegaskan bahwa kita semuanya akan masuk di dalam pengadilan Kristus, ya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang jahat. Di sini jelas bahwa ada orang Kristen yang bisa juga berbuat jahat, ya. Ada orang Kristen yang tetap melakukan perzinahan, ada orang Kristen yang melakukan korupsi, ada orang Kristen yang melakukan pembunuhan, pencurian, kemabukan, dan sebagainya. Itu jahat, dan semuanya itu nanti akan mendapatkan bagiannya di dalam pengadilannya nanti. Ya. Maka penulis Ibrani sadar benar siapa Allah yang menghakimi itu. Ya. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 30-31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Aku akan menuntut pembalasan. Ia juga berkata, Tuhan akan menghakimi umatnya. Alangkah mengerikannya jika kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudara, itulah sebabnya saya mengajak Anda, jemaat yang saya layani ini, saya kasih ini. Fokuslah pikiran Anda terhadap hal ini. Ya, tentu saya tahu kesulitan Anda masing-masing. Anda ada yang berjuang melawan sakit penyakit yang sungguh menyakitkan Anda, ya, pada saat ini. Saya tahu di antara Anda ada yang harus berjuang sekali untuk mendapatkan makanan buat diri dan anak-anak Anda, buat keluarga Anda. Saya tahu di antara Anda ada janda-janda yang tidak mempunyai tabungan apapun. Tapi saya ajak Anda melihat kondisi jemaat mula-mula. Jemaat ketika para rasul membangunnya di kota-kota sampai ke Roma. Ya. Nah, kembali kepada Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 35 saya akan bacakan. Akan tetapi ingatlah hari-hari yang telah lalu setelah kamu mendapat pencerahan. Kamu bertahan dalam perjuanganmu menanggung penderitaan yang berat. Kadang-kadang kamu dihina dan dianiaya secara terbuka di depan banyak orang. Dan kadang-kadang kamu juga turut dalam penderitaan orang-orang yang diperlakukan seperti itu. Kamu juga berbelas kasihan kepada mereka yang dipenjara, bahkan menerima dengan sukacita ketika harta milikmu dijarah, karena kamu tahu bahwa kamu mempunyai harta yang lebih baik dan kekal. Karena itu janganlah kamu membuang keyakinanmu, karena keyakinanmu itu mendatangkan pahala yang besar. Di dalam ayat 32 tadi dikatakan, kamu bertahan di dalam perjuanganmu menanggung penderitaan yang berat. Saudara, saya bisa mengerti, saya bisa membayangkan jemaat mula-mula itu benar-benar berat, saudara. Jangankan saudara mau berpikir tentang kekayaan, tentang kelimpahan, tentang kemakmuran pada waktu itu. Mereka ikut Tuhan Yesus itu sudah sama dengan menyerahkan nyawa mereka, harta mereka, hidup mereka kepada orang-orang yang membenci mereka.
Sewaktu-waktu mereka itu bisa dirampas harta miliknya. Jadi nggak mungkin mereka berpikir akan menjadi orang yang makmur, yang kaya, yang sejahtera. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, oh, aku nanti kalau sakit mengalami kesembuhan secara mujizat. Karena apa? Karena besok bisa jadi mereka sudah dipotong lehernya, atau disalib, atau dibakar hidup-hidup, atau dikasih makan kepada binatang buas, pada singa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada waktu itu tidak ada jaminan apapun untuk kebahagiaan. Tetapi mereka bertahan dalam perjuangannya mengikuti Tuhan Yesus, menanggung penderitaan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau hari ini engkau tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, kalau hari ini engkau mengalami kesusahan-kesusahan, ingatlah akan jemaat yang mula-mula. Kalau hari ini engkau diperlakukan tidak adil, kalau hari ini suamimu itu tidak beres, kalau hari ini istrimu ini tidak beres, ingatlah penderitaan pada jemaat yang mula-mula. Mereka memiliki kesusahan jauh daripada yang saudara alami. Jadi jelaslah bahwa tidak ada orang Kristen yang akan lolos dari kursi pengadilan Allah. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita simpan dalam hati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, perhatikan apa yang akan kita ucapkan. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu akan membawa kita kepada pengadilan. Ya, apa yang kita perbuat udah jelas. Apa yang kita lihat, makanya kita menyaring benar-benar apa yang kita tonton. Saudara, sekarang saya nggak nonton. Sekarang saya tidak berlangganan lagi HBO Indovision. Kadang-kadang saya jengkel juga ya ngeliat film-film barat itu ya. Lagi seru-seru misalnya film perang begitu ya. Di sela-sela perang ini orang lagi main pedang-pedangan atau tembak-tembakan begitu, ada adegan cium-ciuman. Ya, kan tidak masuk akal. Mana ada orang lagi perang tuh memikirkan romantisme. Tapi tetap itu dimasukkan di dalam bumbu-bumbu film-film tersebut. Jadi menjengkelkan sekali. Tidak. Jadi sudah serius-serius nonton gitu, tahu-taunya ada selingan yang kayak begituan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita simpan dalam hati? Jadi saudara mulai pikirin baik-baik kalau saudara mau memendam kebencian, kemarahan, ketidaksenangan tentang saudaramu atau orang lain. Nah, jika Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan kualitas iman kita, berdasarkan apa yang kita perbuat selama hidup kita, berdasarkan apa yang kita pikirkan atau kita pendam dalam hati kita. Jadi apa yang harus kita perbuat? Saudara, sejak awal Tuhan mengingatkan tentang mengumpulkan tabungan yang di surga. Ya, Matius pasal 6 ayat 19-21. Jangan menimbun untuk dirimu sendiri harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak, dan tempat pencuri membongkar serta mencuri. Akan tetapi kumpulkan untuk dirimu sendiri harta di surga, tempat ngengat dan karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, saya ingat benar-benar firman Tuhan ini. Simpan hartamu di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusak. Ya, rumah saya ini pintunya sudah ganti 2. Karena dikerokotin sama rayap. Terpaksa saya harus ganti. Di sana nanti nggak ada pintu kayu yang dikerokotin rayap ya. Nah, apa itu harta yang dikumpulkan di sorga? Harta itu adalah segala apa yang kita perbuat. Kita katakan, kita pikirkan, kita yakini di dalam hati sesuai dengan Yohanes pasal 4:34 yang Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pertanyaan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pendam dalam hati, itu adalah sesuai dengan kehendak Allah apa tidak? Ya. Dalam hal ini singkatnya adalah bagaimana kita masing-masing memperlakukan hidup kita untuk kepentingan Tuhan atau tidak. Ketika engkau melakukannya, ketika engkau memperlakukan hidupnya, ketika engkau memperlakukan hidup Anda, itu untuk kepentingan Tuhan, engkau sedang mengirimkan material ke surga. Engkau sedang mengirimkan tabunganmu ke surga. Nah, saudara, tidak menumpuk harta di dunia bukan berarti terus kemudian kita boros gitu ya, kita berikan semuanya tanpa perhitungan. Memang saya menerapkan prinsip 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan, akan tetapi kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberikan manfaat yang besar.
Sebab kita tidak membawa apa-apa ketika masuk ke dunia dan kita juga tidak bisa membawa apa-apa ketika keluar dari dunia ini. Jika sudah ada makanan dan pakaian, kita akan merasa cukup. Ya, cukuplah kalau kita mempunyai makanan dan pakaian. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi pegangan saya ketika saya mulai terima Tuhan Yesus. Ya. Tetapi bukan berarti lantas saya tidak mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan uang. Ya. Lalu setiap gaji saya langsung saya habiskan dengan mengatasnamakan pelayanan. Tentu bodoh sekali, naif sekali jika kita mengartikan firman Tuhan dengan hanya membeli makanan dan pakaian tanpa berpikir panjang untuk keperluan lainnya. Ayat ini kan ditulis ketika zaman Paulus belum mengenal adanya mobil, adanya HP, listrik, dan segala kehidupan modern yang membutuhkan pembiayaan-pembiayaan. Saya dahulu kan mempunyai anak yang harus saya besarkan, saya sekolahkan, ya saya harus save money, save uang untuk biaya sekolah mereka. Zaman Paulus tidak ada anak-anak yang sekolah yang memerlukan biaya SPP. Ya, kita sekarang memerlukan biaya untuk sekolah anak-anak kita. Kita perlu untuk membayar PLN untuk listrik yang kita pakai. Kita perlu membeli pulsa untuk HP kita untuk bisa melayani secara online, membayar bahan bakar untuk kendaraan kita supaya kita bisa menjangkau teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Ya, kita perlu mobilitas kita dan beberapa kebutuhan primer untuk kehidupan modern ini, ya. Ya, saya harus tetap bertanggung jawab mengelola keuangan tersebut yang berasal dari Tuhan. Saya harus memikirkan membangun rumah, ya supaya saya tidak perlu merepotkan orang lain. Saya kan tidak menganut prinsip seperti di gereja lain di mana jemaat bertanggung jawab membangunkan rumah pribadi pendetanya. Nah, baru-baru ini saya melayani satu jemaat di luar negeri yang kecewa karena pendetanya mengundurkan diri karena pengurus gerejanya menolak permintaan sang pendeta untuk menaikkan gajinya yang dirasa tidak cukup lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara kan tidak perlu harus menggaji saya. Saya mencari dengan keringat saya apa yang saya butuhkan. Saya mencari dengan keringat saya sehingga saya bisa mencukupkan apa yang saya butuhkan. Ya kan? Gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita kan tidak menuntut fasilitas-fasilitas seperti itu, tetapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan bahwa setiap yang kita terima harus bermanfaat untuk pengembangan pelayanan pada Tuhan, ya. Harus bermanfaat untuk mengembangkan diri kita mengenal Tuhan. Saya mempunyai kisah yang lain, ya, yang bisa Anda teladani. Ada seorang teman dari Belanda, ya, kami sering share secara online dan tiba-tiba beliau berkata bahwa mereka ingin mempersembahkan buat pembangunan gedung gereja di tempat kita. Padahal saya tahu bahwa mereka hanya pegawai biasa di negerinya di sana, ya. Tetapi mereka memaksa saya untuk menerimanya, gitu. Tanpa merasa sayang mereka mengeluarkan uang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya bertemu dengan teman-teman yang tulus, yang tidak memusingkan dirinya seperti di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Mereka mau memberi, mereka mau berkorban. Nah, saya melihat banyak di antara saudara di tempat kita ini dalam kekurangan tetapi menjaga hatinya tetap tulus, memiliki hati untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan di tempat kita. Ini bagus sekali. Dan saya menghargai sekali jeripaya Anda dalam Tuhan dan tetaplah berjalan dalam rel yang sudah Anda jalani selama ini dan terus meningkat sampai kepada kesempurnaannya. Pokoknya sama Tuhan tuluslah selalu. Ya. Saudara-saudara, kemarin kita membahas tentang Paulus, ya kan? Paulus dengan segala kemegahannya, sanjungan yang dia terima sebagai anggota Sanhedrin itu dia harus tinggalkan. Nah, kita belajar dari dia bahwa kekayaan dunia, kesenangan dunia itu sudah tidak terpikirkan lagi oleh Paulus dan rasul-rasul lainnya ketika mereka mengenal siapa juru selamat, siapa Yesus itu. Yang mereka pikirkan hanyalah satu perkara saja, yaitu kemajuan Injil, keselamatan jiwa-jiwa. Itulah amanat agung. Dan jika kita tidak mengerjakan amanat agung Tuhan, kita sama saja dengan memendam talentanya Tuhan. Kita akan menuai murka Tuhan nantinya. Maka kita tidak mau berurusan dengan orang-orang yang hanya mencari untung sendiri, orang-orang yang hanya mau tampil di depan orang lain, atau orang-orang yang hanya mau melayani karena kewajiban, tapi bukan karena mencintai panggilan Tuhan.
Kita menghargai orang-orang yang dengan rendah hati mau mencari Tuhan, orang-orang yang rendah hati mau melayani Tuhan. Orang-orang yang benar-benar menghargai Tuhan sebagaimana mestinya. Orang-orang yang mau berjuang dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam jerih lelah untuk memikul salibnya, menyalibkan kedagingan, bahkan kehilangan zona nyamannya demi Kristus. Orang-orang yang berani kehilangan nyawanya dan melihat bahwa tidak ada keuntungan apapun dengan apa yang ada di dunia ini, sehingga bisa berkata seperti di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ini yang saya ajarkan, inilah yang saya berikan kepada saudara, inilah yang saya lakukan untuk mendidik saudara bahwa hidup adalah Kristus. Ya. Dan sekarang bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan hidup Anda? Paulus menyadari bahwa jika ia hidup, maka tak ada kewajiban lain selain menghasilkan buah-buah, buah-buah pertobatan. Nah, setiap orang Kristen harusnya menyadari hal ini. Anda harus menyadari bahwa penekanan khotbah Tuhan Yesus itu bukan soal kemakmuran, bukan soal mujizat, bukan soal kesenangan, tetapi soal menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan Anda yang mau menanggalkan manusia lama, saudara, Anda mau mengenakan manusia baru, maka Anda akan dengan mudah menghasilkan buah-buah pertobatan. Kesalehan Anda akan keluar dari hati yang tulus. Kenapa? Karena di dalam kelemah lembutan saudara, kerendahan hati saudara ketika mengenakan manusia baru, Tuhan memberikan pencerahan di dalam akal budi kita. Anda akan melihat bahwa jiwa-jiwa di luar sana itu sebagai mutiara-mutiara Allah yang harus diperjuangkan supaya tidak terhilang. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ketika Anda meninggalkan manusia lama, otak Anda itu akan terbuka dari selubung seperti di dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 14 dan pasal 4 ayat ke-4. Ada sesuatu yang diangkat dari pikiran kita sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan bagi orang yang sudah disingkapkan selubung pikirannya, saya percaya Anda akan mendapat kecerdasan rohani. Dan Anda akan tahu membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak daging Anda sendiri. Saya mengalami sendiri kok. Saya menjadi mengerti hal-hal rohani karena saya terbuka kepada Roh Kudus, menguliti manusia lama saya, dan hal yang ajaib adalah saya bisa mengerti perkara-perkara yang dahulu saya belum bisa mengerti, walaupun Alkitab yang saya baca itu sama, ya tulisannya sama dari dulu sampai sekarang. Dan juga ada khotbah-khotbah yang saya dulu sudah mendengarnya, tetapi dulu saya tidak mengerti. Kadang-kala sekarang ini saya merasa menyesal ya dalam hati, mengapa baru sekarang saya bisa ngerti. Ya, secara moral saya pikir saya termasuk orang yang baik. Misalnya saya menampung orang lain, menolong orang lain, ya, menolong saudara-saudara seiman yang kekurangan. Tetapi apakah saya sudah cukup baik di mata Allah? Kalau saya mati 10 sampai 20 tahun yang lalu, saya merasa kok saya ini akan menghadapi penghakiman Allah dan akan mendengar Tuhan Yesus berkata seperti di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 23, "Enyalah kamu, hai kamu yang membuat kesalahan." Sejujurnya sekarang saya menyadari ada banyak hal dalam diri saya pada waktu itu yang belum beres, terutama masalah hati ini yang sekarang saya sedang perjuangkan untuk saya kuliti dan saya beresin. Memang kesalahan saya bukan hal yang fatal seperti korupsi, ya, berzina. Saya jaga hal itu ya. Memang kesalahan yang saya perbuat bukan suatu kesalahan-kesalahan yang fatal, ya. Saya tidak korupsi, bahkan saya menekankan ke anak buah saya harus menjaga aset perusahaan dengan benar. Bahkan saya mengajari mereka kalau perlu berkorban untuk PT. Ya, ini aneh ya, saya mengajari mereka. Saya memberi contoh membeli peralatan kantor yang rusak dengan uang pribadi saya pada waktu PT mengalami masalah keuangan. Ya, nah, saya mengajari mereka untuk mereka tidak egois. Ya, saya tidak berzina, saya tidak pelit, saya tidak menjatuhkan teman demi karier saya. Tapi semakin hari saya semakin dibukakan oleh Tuhan, banyak hal yang saya sadari saya harus selesaikan di hadapan Tuhan. Jika Anda mau dilahirkan baru oleh Roh Kudus, kemunafikan itu akan hilang dengan sendirinya. Karakter burukmu itu dengan mudah akan dikerok dari kepribadianmu. Tidak perlu pemaksaan kok, tidak perlu dipaksa-paksa untuk hidup di dalam kebenaran. Dan jalan menuju kesempurnaan seperti Kristus, seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6,
barang siapa percaya kepada Kristus wajib hidup seperti Kristus, itu terbuka lebar dan tidak menjadi hal yang sulit. Yang penting cuma kerendahan hati dan kelemah lembutan untuk mudah diajar dibentuk oleh Roh Kudus. Memang Anda tidak langsung menjadi sempurna, menjadi Superman begitu ya, tetapi hari demi hari pasti ada pembaruan, ada perubahan. Saya butuh bertahun-tahun untuk memahami siapa diri saya. Saya butuh bertahun-tahun untuk memahami apa kelemahan saya. Saya butuh bertahun-tahun untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan saya beruntung di saat tidak ada guru yang mengajar, saya bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Dan pada dasarnya saya itu mudah diajar. Ya, saya terbuka hati untuk ditegur Tuhan melalui banyak kejadian, melalui khotbah-khotbah teman saya, melalui nasihat-nasihat teman saya yang mereka kirimkan melalui renungan-renungan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang saya kasihi, beruntunglah kalian memiliki kesempatan berkumpul dengan saya dalam pengembalaan ini. Kalian memiliki keberuntungan yang sangat besar, jangan sia-siakan. Saya nasihatkan pada kalian, jangan menginginkan pertolongan materi apapun dari saya. Jangan terlalu mengharapkan saya dapat memberikan kalian atau anak-anak kalian pekerjaan yang kalian butuhkan atau fasilitas apapun. Kalian pasti akan kecewa karena kemampuan saya terbatas. Tetapi saya telah memberikan teladan pada kalian, yakni kesungguhan melayani Sang Raja. Maka cukuplah kalian ikuti teladan saya ini. Saya telah memberikan keteladanan bagaimana mengejar perkenanan pada Tuhan, bukan mengejar harta dunia. Saya mengajari kalian walaupun dalam posisi yang terpuruk sekalipun, demi Allah dan demi hidup kalian masing-masing, segera bangkit. Walaupun tidak semarak menurut ukuran manusia dalam hal kekayaan, dalam hal kemewahan, jangan minder dan jangan malas bekerja di ladang Tuhan. Anda mengabaikan teladan ini, saya tidak rugi, tetapi suatu saat Anda akan menyesal karena tidak mendengar nasihat saya ini. Ya. Saya selalu ingat nasihat Tuhan di Matius pasal 18 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil kepadanya dan menempatkan anak kecil itu di tengah-tengah mereka. Dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, kecuali kamu bertobat dan menjadi seperti anak-anak, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang merendahkan dirinya seperti anak ini adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Menurut saya, ayat yang ketiga dan keempat ini penting Anda perhatikan sungguh-sungguh. Perhatikan ya, di situ dikatakan, kecuali kamu bertobat dan menjadi seperti anak-anak, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang merendahkan dirinya seperti anak ini adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kata bertobat di terjemahan LAI ini bukan mengambil kata metanoia, seperti di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 2. Ya. Tetapi menggunakan kata stravete, artinya convert, to turn around atau to twist, artinya berbalik, ya, berubah, convert, ya. Dari orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, berubah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau tidak bertobat, artinya tidak convert, tidak berubah, ya, menjadi seperti anak kecil itu, dalam arti bukan kemudian anak-anak ini berbeda dengan di 1 Korintus pasal 3 ya tentang anak-anak ya. Tetapi ini dalam konteks memiliki hati yang mudah diajar. Jadi menjadi seperti anak kecil dalam arti mudah diajar. Kan anak-anak itu kan mudah diajar. Diajar ngomong 1 tambah 1 2 ya dia percaya 2. Diajarin 5 tambah 5 11, dia akan selamanya percaya bahwa 5 tambah 5 jadi 11. Itu anak kecil. Maka Tuhan mengingatkan jangan menyesatkan anak kecil ya. Nah, jika Tuhan menghakimi kita dan Tuhan mendapati kita tidak layak karena tidak memenuhi standar yang ditetapkannya, lalu kita dibuang ke neraka, apakah Allah lantas kehilangan sifat kebapakannya? Tentu jawabannya tidak. Di dalam Ibrani pasal 12 itu jelas, ayat 5 sampai 8. Dan apakah kamu telah melupakan nasihat yang diberikan kepadamu sebagai anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan merasa kecil hati ketika kamu ditegurnya, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Kamu harus bertahan demi didikan itu, karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak.
Lagi pula anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh ayahnya? Jika kamu tidak pernah menerima didikan yang seharusnya diterima oleh semua anak, kamu adalah anak haram, bukan anak yang sah. Jadi, sifat kebapakan Allah diwujudkan cara beliau mendidik kita dengan keras, disiplin, dan tegas. Supaya apa? Kita jadi orang benar. Supaya hati kita ini benar di hadapan dia. Murni, tulus di hadapan dia. Saya kira Ibrani 12 ayat 5-8 sudah memberikan gambaran yang jelas tentang cara Allah mendidik kita. Orang yang lemah lembut akan mudah dibentuk, dia akan beruntung. Karena tidak perlu mengalami pukulan-pukulan yang keras. Sebaliknya orang yang bebal hati, dia akan mengalami pukulan-pukulan dan banyak kesusahan. Tetapi masalah kebanyakan kita adalah kita ini kan suka bebal dan merasa diri benar seperti di dalam Amsal pasal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menimbang hati. Padahal di dalam Amsal pasal 14 ayat 12, jalan yang dianggapnya benar itu ujungnya itu maut. Ya, dia pikir ajaran yang dia percayai, ajaran yang dia ajarkan kepada orang lain itu benar, tapi malah membawa maut. Siapa yang pernah berpikir bahwa ada agama-agama yang kelihatannya bagus, kelihatannya tertata rapi, tapi sebetulnya membawa maut. Ya, orang-orang yang mempercayai satanisme di Eropa, di Amerika, dan mereka mendirikan gereja setan, mereka berpikir bahwa ajaran dari gereja setan itu benar. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang akan dibantai di neraka. Kita sekarang bisa mengerti bahwa Yohanes pasal 3 ayat 16, Allah itu Bapa yang penuh kasih, tidak menginginkan seorang pun terbuang ke kawah api atau danau api, yaitu neraka. Tetapi jika orang itu sendiri karena kedegilannya, karena kebebalannya, karena pemberontakannya menolak didikan Allah, sama seperti Lucifer, maka sesuai keputusan mereka sendiri yang tergambar dalam segala kelakuan, perkataan, pikiran, dan karakter mereka yang sama dengan sifat Lucifer, sang pemberontak itu, setan, iblis, atau si naga tua tadi, maka tidak ada tempat bagi orang-orang jenis ini berada di samping tahta Allah. Allah hanya mempunyai dua tempat, yakni surga dan neraka, dan masing-masing memutuskan pilihannya sendiri. Nah, akhir kata, jika Anda memperhatikan khotbah saya ini, jika Anda menyadari apa yang terjadi di lingkungan kita, setiap waktu itu ada ancaman yang dapat merenggut nyawa kita. Ya, setiap waktu itu ada sesuatu, ada penyakit yang bisa mempersingkat hidup kita ini. Saya minggu ini kehilangan dua teman lama saya yang meninggal karena COVID-19. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya dorong Anda, mengapa Anda tidak mau memikirkan kekekalan? Saya mengajak Anda meneladani apa yang sudah pernah dilakukan oleh Paulus dan para rasul lainnya. Karena mereka adalah manusia-manusia yang berhasil meneladani cara hidup Tuhan Yesus sewaktu Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Bahwa kepentingan hanya ada satu, yaitu menyenangkan Bapa dan memberi hidupnya untuk kepentingan Bapa, menjadi alatnya Bapa. Mari kita pikirkan bersama, Allah kita itu bukan pribadi yang memandang muka. Beliau menghakimi tanpa peduli siapa kita dan apa yang kita sudah kerjakan selama hidup kita. Jangan pernah memalukan Tuhan hanya karena Anda ingin mengumbar nafsu rendah Anda. Jangan pernah Anda memalukan Tuhan dengan cara mengumbar keinginan matamu dan kesombonganmu. Jangan pernah mengumbar karakter burukmu di depan manusia. Tapi juga jangan pernah menjadi orang munafik. Jangan pernah menyakiti Tuhan dengan menyimpan pikiran-pikiran yang busuk dalam hatimu, karena hatimu adalah tahta Roh Kudus. Amin.